Abe, Bu Satriani, silakan Bu. Iya, oke. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Sri Hasnani. Ya, Selamat Bu. jumpa kembali. Bu. Selamat berjumpa kembali, Ibu. Ya, Bu. Iya, selamat jumpa kembali, Bu. Di mana posisinya, Ibu? Di rumah ini, Bu. Ya, di daerah mana? Maksudnya di Makassar. Oh, di Makassar. Ya, jadi sama dengan tadi Ibu Sumarni di Makassar juga, ya. Iya, Bu, iya. Sri Hasnani. Ya, jadi baik Ibu Sri, sekarang waktunya Ibu ujian komprehensif ya. Jadi mungkin selama ini Ibu tunggu-tunggu kapan ujiannya, dan sekarang kita sudah berhadapan untuk melakukan diskusi-diskusi tentang apa yang sudah Ibu lakukan selama kegiatan PPG ya. Ya, Bu. Jadi, untuk ujian ini 50 menit diberikan kesempatan kepada dosen dan mahasiswa untuk berdiskusi. Tetapi karena ada dua dosen yang yang akan menghadapi Ibu, jadi waktu itu 50 menit itu akan dibagi dua. Jadi 25 menit untuk saya, 25 menit untuk Pak Sawal ya. Ya, jadi, Bu, ya. Pak Sawal ya. Jadi untuk hari ini, karena kebetulan Pak Sawal ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan, jadi beliau meminta admin untuk dibukakan sesi pada mungkin sore harinya. Ya, Bu. Ya, jadi untuk pagi ini hanya kita berdua saja ya, Bu. Ya, jadi Bu ini tidak usah merasa tegang, tidak usah merasa merasa grogi untuk bicara. Jadi silahkan saja Ibu berbicara. Apalagi kita kan selama beberapa minggu mungkin pernah bertemu, kita saling ini berdiskusi di dalam ruangan. Jadi otomatis Ibu merasa bahwa sedikit lebih enteng, lebih ini bisa, maksudnya karena sudah tahu siapa pengujinya, sudah pernah ketemu, sudah sering berdiskusi, jadi tidak membuat kita merasa canggung dan grogi ya. Jadi iya, Bu. Saya yakin bahwa Ibu bisa melalui, dalam artian bahwa Ibu bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan baik jika memang Ibu pada saat proses itu Ibu betul-betul memperhatikan dan mengikutinya dengan seksama ya. Jadi baik Ibu. Ya, jadi untuk ujian ini ada 10 materi yang akan didiskusikan, Bu ya, didiskusikan kembali. Ya, materi pertama sampai materi kelima itu nanti bisa didiskusikan bersama dengan Pak Sawal. Untuk materi ke-6 sampai ke-10 itu yang akan kita berdiskusi atau kita diskusikan. Ya, baik Ibu. Jadi kemarin Ibu kan sudah melakukan pengembangan aksi ya? Iya, Bu. Ada berapa aksi yang sudah dilakukan? Ada 2, Bu. Rencana aksi 1 dan rencana aksi 2. Ya, rencana aksi 1 dan rencana aksi 2. Ya, di dalam rencana aksi itu apa yang Ibu lakukan? Yaitu menyusun RPP, bahan ajar, media pembelajaran, kemudian LKPD dan instrumen penilaian. Ya, jadi bagus. Jadi semua lengkap mulai dari pengembangan RPP, menyusun bahan ajar, pengembangan media dan evaluasi itu semua sudah dilaksanakan. Nah, yang saya ingin tanyakan ke Ibu, apakah RPP yang Ibu kembangkan itu sudah bisa memecahkan masalah yang Ibu telah identifikasi? Iya, Bu. Ya. Jadi bagaimana caranya Ibu menuangkan solusi yang telah dipilih itu ke dalam perangkat pembelajaran? Yaitu dengan menyusun RPP yang berbasis tentang masalah yang telah diidentifikasi dengan memperhatikan tujuan pembelajarannya, kemudian indikator pencapaian kompetensi, kemudian masuk ke kegiatan awal, kegiatan intinya, kemudian kegiatan akhirnya, Bu. Seperti itu.
Ya, baik. Selanjutnya, Ibu, bagaimana caranya Ibu mengukur dan menilai rencana aksi yang telah Ibu kembangkan itu berhasil untuk mengatasi masalah yang telah Ibu identifikasi? Yaitu dengan membuat instrumen penilaian yang berupa jurnal, kemudian lembar wawancara, lembar observasi. Nah, jika informasi yang didapatkan baik, maka solusi dan rencana aksi yang kita pilih itu juga akan baik. Tapi jika informasi yang kita dapatkan melalui instrumen penilaiannya tidak baik, berarti solusi dan rencana aksinya juga tidak berhasil, Bu. Baik, jadi selanjutnya di dalam pengembangan RPP kan ada mengembangkan IPK dan tujuan pembelajaran ya Bu. Ya, iya Bu, ya. Menurut Ibu bagaimana cara mengembangkan IPK dan tujuan pembelajaran itu dengan baik? Ya Bu. Mengembangkan indeks prestasi, mengembangkan indikator kompetensi pencapaian kompetensi, yaitu levelnya setidaknya harus sama dengan kompetensi dasar atau berada di atas dari kompetensi dasar. Karena kompetensi dasar itu Bu, kompetensi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Jadi kita sebagai guru harus berada di atas atau setidaknya sama dengan level kompetensi dasar. Ada lagi dan tujuan pembelajaran yang baik. Untuk membuat tujuan pembelajaran yang baik itu harus melihat ABCD-nya. Yang mana ABCD-nya adalah A, audiens atau peserta didik, kemudian B, behaviorisnya atau kompetensi yang akan dicapai peserta didik, kompetensi yang akan dicapai Bu. Kemudian condition-nya itu keadaan dalam pembelajaran, kemudian degree-nya itu adalah tingkat pencapaian dari peserta didik. Ya, baik, jadi sudah jelas sekali. Tapi mungkin saya ingin contoh satu Bu yang mencakup keempat aspek itu. Contohnya yaitu dengan mengamati video, peserta didik dapat menganalisis fungsi-fungsi organ pernapasan pada manusia dengan baik. Bisa disebutkan mana A-nya, mana B? Misalnya dengan mengamati video itu Bu, kondisinya. Kemudian peserta didik itu adalah audiensnya. Kemudian dapat menganalisis fungsi-fungsi organ pernapasan itu adalah behaviorisnya. Sedangkan dengan benar dapat dengan menganalisis fungsi organ pada manusia dengan benar, dengan baik itu adalah degree-nya Bu. Jadi jawaban Ibu sudah cukup bagus ya. Jadi untuk selanjutnya kan setelah menentukan itu, kita harus memikirkan bahwa untuk mengembangkan materi pembelajaran itu harus berbasis HOTS. Ya Bu. Ya. Apa yang Ibu pahami tentang HOTS? Apa itu HOTS? HOTS itu adalah berpikir tingkat tinggi yang meliputi berpikir kritis, berpikir kreatif, kemudian problem solving, dan membuat keputusan, menganalisis, mengevaluasi, dan membuat atau mencipta, mengkreasi. Jadi dalam dalam RPP Ibu di komponen mana terintegrasi pembelajaran yang HOTS di RPP? Yang pertama itu ada di indeks berada di IPK-nya Bu, indikator pencapaian kompetensi. Kemudian yang kedua ada di tujuan pembelajaran. Selanjutnya Bu ya, jadi di dalam mengembangkan instrumen penilaian, ya, apakah soal-soal yang Ibu terapkan atau sudah siapkan itu sudah HOTS? Sudah Bu. Yang mana Bu? Soal-soal Bu. Iya, seperti Bu ya, siswa disuruh itu menganalisis fungsi-fungsi organ pernapasan pada manusia. Seperti itu Bu. Jadi itu tadi soalnya toh?
Iya, Bu. Mengapa Ibu mengatakan bahwa itu hoax? Karena menganalisis Ibu, ya menganalisis itu berada di C4. C4. Iya, menganalisis. Ya, jadi ini kan ada soal hoax dan juga terkadang ada yang mengatakan bahwa soal sulit. Iya, Apakah iya, Bu. bisa membedakan antara soal hoax dan soal sulit? Kalau soal hoax Ibu itu soal yang berpikir tingkat tinggi. Sedangkan soal yang sulit itu soal yang kelihatannya mudah tetapi sulit untuk dijawab. Apa alasannya? Contohnya Ibu ya, misalnya ada orang bertanya siapa nama ayahku. Nah, otomatis itu orang yang bertanya ke saya itu tidak tahu jawabannya, dia susah untuk menjawabnya. Padahal itu soal kelihatannya mudah Ibu, tapi dia susah untuk menjawabnya. Kenapa kira-kira? Ya karena dia tidak tahu siapa nama ayahku. Seperti itu, Bu. Iya, artinya kelihatannya mudah, Ibu. Itu soal kelihatan mudah, tapi dia susah untuk menjawab karena memang dia tidak tahu jawabannya. Ya, tidak tahu karena tidak pernah disampaikan Ya, sebelumnya. karena tidak pernah disampaikan bahwa ayah saya bernama ini. Seperti itu, Bu. Jadi itu kan jawaban itu tidak memerlukan ingatan, tidak perlu memerlukan apa. Memang sulit karena memang tidak pernah diberikan apa, tidak pernah dia dengar, tidak pernah Ya. ini ya. Baik. Selanjutnya Ibu, di dalam apa kegiatan pembelajaran, Ibu sebagai guru kan dituntut untuk dapat mengembangkan literasi dan numerasi pada siswa. Ya, Bu. Bisa Ibu jelaskan apa itu literasi dan apa itu numerasi? Literasi adalah kemampuan seseorang untuk mengolah dan memahami informasi saat berlangsungnya proses membaca dan menulis. Itu literasi, Bu. Kemudian numerasi adalah kemampuan seseorang menerapkan konsep bilangan dan keterampilan berpikir dalam kehidupan sehari-hari. Apakah itu juga termasuk memecahkan masalah? Jadi di dalam aksi yang telah Ibu kembangkan itu, bagaimana caranya Ibu bisa mengembangkan literasi dan numerasi pada siswa yang ada, yang telah Ibu ini? Yang saya kembangkan numerasi di RPP saya itu Ibu, yang pertama itu pada saat kegiatan awal, yaitu saya menyuruh peserta didik untuk membaca 5 menit. Nah, kemudian pada saat masuk ke kegiatan inti, saya menyuruh siswa juga untuk mengamati, karena kebetulan RPP yang saya angkat adalah bahasa Indonesia, berarti saya menyuruh peserta didik untuk mengamati sebuah teks bacaan. Seperti itu, Bu. Baik, menurut Ibu, apakah literasi dan numerasi itu harus selalu muncul atau harus selalu dikembangkan pada saat guru mengajar? Iya, Bu, harus. Bagaimana kalau misalnya tidak sesuai dengan mata pelajaran? Misalnya, Karena contohnya numerasi Ibu, itu memang numerasi itu mengukur kemampuan untuk bilangan dan proses bilangan dan konsep bilangan dan konsep berhitung, Bu, tapi numerasi juga bisa diintegrasikan ke dalam pembelajaran lain. Contohnya pada pembelajaran IPA yang saya angkat ini, itu numerasinya itu berada di pada saat siswa melakukan semacam hipotesis, Ibu, mengidentifikasi suatu masalah. Kemudian dia mengumpulkan data, kemudian dia mengolah data tersebut. Seperti itu. ya, jadi pada saat di aksinya Ibu ini ada seperti itu? Ada Ibu, ada numerasi dan ada juga literasinya.
Kemudian dari apa yang dilakukan oleh Ibu, apa Ibu yakin bahwa materi yang dikembangkan sudah dapat menumbuh kembangkan kemampuan literasi numerasi siswa? Apakah Ibu yakin? Insya Allah Ibu. Mungkin ada sedikit alasannya kenapa sampai meyakini. Iya, karena di dalam pembelajaran yang saya angkat di situ Ibu, saya menekankan siswa untuk menggali informasi dari berbagai sumber belajar seperti internet, buku pelajaran, buku tema, materi ajar. Nah, otomatis dengan menggali informasi dari berbagai sumber belajar itu berarti bahwa peserta didik sudah melakukan proses membaca dan proses menulis. Ya. Seperti itu, Bu. Baik. Selanjutnya Ibu, ini di dalam pengembangan aksi kemarin, Ya, saya Bu. juga bukan sempat, tapi memang Ibu dianjurkan untuk bagaimana bisa mengembangkan perangkat pembelajaran yang telah mengembangkan pembelajaran dengan mengintegrasikan TP-ACK atau TIPEK. Ya. Apakah Ibu apa yang Ibu pahami tentang TIPEK? TP-ACK adalah pembelajaran yang menggunakan penerapan penggabungan sistem pendidikan dengan mengedepankan teknologi dan aplikasi konten dalam pembelajaran. Jadi di dalam perangkat pembelajaran yang telah Ibu kembangkan kemarin, apakah sudah mengintegrasikan itu TP-ACK? Iya Bu, sudah. Yaitu saya membuat media pembelajaran itu dari aplikasi Canva. Canva itu kan termasuk TIPEK Ibu ya, berbasis teknologi. Saya mengintegrasikan aplikasi Canva, kemudian saya gabungkan dengan video pembelajaran, kemudian saya buat dalam bentuk PPT. Jadi ada 3 aplikasi yang saya gabung Ibu, mulai aplikasi Canva, PPT, dan video pembelajaran. Ya, jadi kalau kedengarannya seperti itu ya berarti Ibu sudah betul-betul menerapkan TIPEK di dalam pengembangan aksinya kemarin ya. Iya Bu, iya. Jadi baik. Ini mungkin pertanyaan terakhir Ibu. Iya. Jadi di dalam mengembangkan kemarin alat evaluasi ya, Ya, Bu. apakah Ibu sudah mengembangkannya dengan memperhatikan 3 aspek itu, maksudnya aspek kognitif, pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Nah, aspek afektifnya itu atau penilaian sikap Ibu. Saya mengintegrasikannya penilaian sikap yaitu untuk menilai sikapnya siswa seperti kerjasama siswa, menilai kerjasama siswa dalam pembelajaran, kemudian disiplin siswa, kemudian kerjasama disiplinnya sama percaya dirinya Ibu, itu sudah masuk afektif. Kemudian pada keterampilan atau kognitif itu saya sudah mengintegrasikannya, itu penilaiannya itu berupa soal-soal Ibu, soal-soal terkait dengan materi yang saya angkat. Kemudian pada psikomotoriknya atau keterampilannya itu saya menyuruh siswa untuk membuat sebuah bagan Ibu, bagan organ pernapasan pada manusia. Nah, dengan bagan itu saya bisa menilai bagaimana kreatifnya anak-anak dalam membuat bagan organ pernapasan manusia dengan sederhana Ibu. Ya, baik. Jadi tadi kan sudah ada 3 jenis, maksudnya bukan 3 jenis tapi soal-soal atau evaluasi yang diberikan itu sudah dapat mengukur ke 3 aspek itu ya, afektif, kognitif, afektif, dan psikomotorik. Ya. Apakah di dalam untuk yang ketiganya tadi itu sudah tercakup di dalam evaluasi yang Ibu berikan pada saat aksi yang telah Ibu susun itu? Iya Bu, iya. Sudah 3-tiganya ya. Jadi sudah, maksudnya satu kali memberikan evaluasi itu sudah mencakup semua itu. Sudah mencakup Ibu. Kemudian yang saya ingin tanyakan, apakah bagaimana cara Ibu memberikan pembobotan? Pembobotan misalnya Ibu
untuk pengetahuan Ibu, misalnya pilihan ganda, pembobotannya itu kalau jawaban benar berarti 1, bobotnya 1. Kemudian kalau jawaban salah berarti bobotnya 0. Nah, kalau soal uraian misalnya ada 5 soal uraian Ibu, nilai bobot 4 itu jika jawabannya itu benar dan lengkap. Kemudian bobot 3 itu jika jawaban benar tapi belum lengkap. Kemudian bobot 2 itu saya berikan kepada jawaban jawaban yang tidak benar sama sekali. Kemudian bobot 1 itu Bu. Kemudian bobot 2 tidak benar dan tidak lengkap, seperti itu. Baik Ibu, jadi saya kira waktu kita untuk diskusi sudah cukup ya. Ya Bu. Jadi untuk Ibu Sri Hasnani, ya, Sri Hasnani, saya ucapkan selamat untuk Ibu ya. Ya, Bu. Jawabannya sudah cukup bagus untuk saya, jadi saya kira untuk Ibu Hasnani, kalau saya menentukan itu silahkan maju selanjutnya, tapi masih ada penguji 1 Bu ya. Ya Bu, alhamdulillah, terima kasih Bu. Bagus sekali jawabannya Bu Hasnani dan memang mantap, tidak tidak grogi, tidak jadi memang bagusnya. Jadi mudah-mudahan Ibu lancar untuk sampai selesai PPL dan bisa lulus ya. Amin Ibu, amin. Terima kasih banyak Ibu doanya. Amin Ibu. Selamat Ibu ya. Iya Bu, iya Bu. Dimatikan saja rekamannya dan silahkan keluar dari room. Ya Bu, makasih banyak Ibu sekali lagi.